Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di ID Second Season Closing, dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami dan juga line telepon interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan oleh Bapak David Manurung untuk perdagangan esok hari, dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, pemirsa, ada beberapa saham, diantaranya adalah ada Medco, kemudian juga SCMA, XL, dan dari properti yang direkomendasikan ada Pewon ini. Dari sisi support dan resisten, untuk Medco 468, 510, kemudian SCMA di 1610, di 1675, sementara XL di 2320, kemudian juga 2470. Pewon di 460, sementara resistennya ada di 515. Dan lagi-lagi ini keputusan investasi tetap ada di tangan Anda, para investor dan juga para trader pasar modal Indonesia. Pak David, kita lanjutkan kembali, Pak. Ya, pertanyaan selanjutnya kita akan coba sapa. Ini ada Bapak Rudi dari Serpong, Pak David. Untuk PYFA, support dari resistennya dalam jangka pendek sudah ambil posisi di 930, Pak. Analisis Anda? Baik, Pak. Kalau kita lihat dari momentum sih, ini dari stokastiknya udah jenuh jual, Pak. Jadi memang kalau yang belum punya udah bisa boleh mencicil beli ya. Oke. Dan untuk trennya masih konsolidasi, Pak. Sideways sih. Oke. Belum ada terbentuk bearish atau bullish. Nah, dengan posisi 900-an, Pak David, Anda rekomendasikan di hold untuk PYFA? Saya lihat dari momentumnya sudah jenuh jual. Untuk yang sudah punya, saya pikir sih bisa di hold ya. Oke. PYFA, Pak Rudi yang ada di Serpong. Selanjutnya kita akan coba sapa Bapak. Saya akan coba lihat dulu, Pak David, ini cukup banyak yang masuk. Saya akan coba sapa Bapak Bambang di Jawa Timur nih, Pak. HMSP di 1550. Pak David, analisis Anda? Oke, hari ini memang HSP turun signifikan, dan dia sudah tembus supportnya di 1530 ya. Untuk yang sudah punya di 1550, penurunan hari ini bisa berlanjut ke support selanjutnya di 1490. Baik. Nah, memang jika tembus di support ini memang kita bisa 14 dulu sih. Namun kalau tidak tembus di 1490, kita bisa melihat pergerakan harga selanjutnya ya, kemungkinan bisa up lagi naik ke atas. Baik, HMSP untuk Pak Bambang yang ada di Jawa Timur 1550, hari ini koreksi cukup dalam, support kritikal yang bisa diperhatikan ada di 1490. Dari Pak Bambang di Jawa Timur, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ada Bapak Evan dari Semarang. Ini dari komoditas pertambangan, Pak David. Antam sudah punya di 1200, Pak. Rekomendasi Anda, apakah di take profit terlebih dahulu atau out terlebih dahulu untuk Antam? Hari ini tekanan cukup dalam, Pak David. Minus di 6,91%. Analisis Anda, Pak? Baik, Pak. Hari ini juga turun cukup signifikan ya, 6% lebih ya. Kalau kita lihat sih hari ini dia udah tumbuh support di 1155 ya. Untuk selanjutnya saya rasa dia akan menguji di 1055. Jadi itu support kritikal yang bisa diperhatikan. Apabila tembus di support 1055, memang saya pikir sih bisa cut loss dulu ya. Oke. Karena juga lihat kalau dari trennya sih, dari MACD-nya udah beres sih, Pak. Baik. Udah beres. Antam untuk Bapak Evan di Semarang sudah ambil posisi di 1200, tadi titik kritikal support yang bisa diperhatikan dan semoga bisa menjadi referensi. Selanjutnya kita akan coba sapa ini tanpa menyebutkan nama dan lokasi. Ini HMSP, tadi juga sempat kita bahas, Pak David.
Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Ada Ibu Sulis di Jawa Tengah, Pak. Mohon analisisnya untuk saham Doit, berapa target price-nya untuk 2 hari ke depan, Pak David? Oke Pak, untuk Doit, saya pikirnya seharusnya ada koreksi sedikit ini ya, belum naik lagi ya. Tapi memang kalau dari MACD-nya sih dia masuk trend bullish. Iya. Cuma dari momentumnya saya pikir udah mulai masuk jenuh beli ya. Hari ini penguatannya cukup signifikan, Pak. Betul, betul. Kebetulan Ibu Sulis ini tidak sebutkan juga sudah ambil posisi di level berapa. Oke. Mungkin dari potensi profit taking mungkin, Pak. Oke. Kalau untuk target presisi sebenarnya dia bisa ke 462 tuh Pak. 462. Iya. Apakah terjadi koreksi sehat terlebih dahulu skenario teknikalnya, Pak David? Saya pikir ada sedikit koreksi teknikal dulu sih Pak sebelum menuju ke sana ya. Oke, Tapi dia masih tren bullish. baik. Selanjutnya kita akan coba sapa Bapak Adi di Sudiharjo. Best sudah ambil posisi di 195, Pak. Bekasi Fajar 195. Hari ini koreksinya cukup dalam, minus di 6,19% dan sudah menembus ke level 182, Pak David. Oke. Untuk support berikutnya hari ini itu ditutup di 182 ya. Support berikutnya itu di 170-an Pak. 170-an. Kita lihat aja situ supportnya tuh. Kalau tembus, saya pikir sih bisa dijual dulu ya. Di 170. Oke, Support untuk best. meskipun posisi rugi begitu, Pak. Karena kan kemungkinan besar setelah tembus ke 170 tuh dia bisa menuju di sekitar 164-an Pak. Oke, paling tidak di sini meminimalisir kerugian yang terjadi supaya tidak terlalu dalam begitu. Betul. Baik, Pak David, kita masih punya satu segmen lagi, Pak. Masih banyak pertanyaan. Nanti kita akan coba ulas satu persatu dan pemirsa telah bersama kami. IDX Second Closing akan segera kembali usai jeda berikut ini.